Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poset, rantai diagram Hess, dan batas atas serta batas bawah. Baiklah, sekarang kita membahas dulu tentang poset. Mana poset itu adalah himpunan P dengan relasi R pada P dinamakan poset jika R memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Seperti ini sifat refleksif, antisimetris, dan transitif telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Contoh, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat positif, relasi lebih kecil atau sama dengan adalah sebuah relasi pada Z. Periksa apakah himpunan Z dengan relasi lebih kecil atau sama dengan itu yang bisa dinotasikan dengan Z, kecil sama dengan merupakan poset atau bukan. Solusinya, ada 3 sifat yang harus diperiksa, yaitu tadi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Yang pertama, kita akan memeriksa sifat refleksif. Karena untuk setiap X elemen dari Z berlaku S kecil sama dengan X, maka sifat refleksif terpenuhi. Tadi kan kita bicara pada semua himpunan bilangan bulat positif dengan relasinya lebih kecil atau sama dengan. Otomatis jika kita ambil sebarang nilai X yang merupakan anggota dari himpunan Z, itu Z tadi adalah bilangan bulat positif, maka akan berlaku X tersebut kecil sama dengan X yang lain. Misalkan di situ kita ambil X-nya itu adalah 2. Nah, 2 itu merupakan bilangan bulat positif, maka nanti itu berlaku 2 itu lebih kecil sama dengan, misalnya X satu lagi adalah 2, dengan 2. Maka sifat referensi itu terpenuhi. Yang kedua, karena untuk setiap X, Y elemen dari Z dengan X kecil sama dengan Y dan Y kecil sama dengan X, berarti bahwa X sama dengan Y, maka sifat antisimetris dipenuhi. Nah, kita ambil misalkan X-nya adalah 7. Nah, kemudian Y-nya juga 7, di mana itu merupakan anggota dari himpunan Z. Maka itu akan terpenuhi. Tadi ya, kita ambil misalkan X-nya 7. X-nya sama dengan 7, Y sama dengan 7. Nah, maka X dan Y itu adalah anggota dari himpunan Z dengan berarti X kecil sama dengan Y, karena kan kecil sama ini artinya lebih kecil atau sama dengan Y tadi 7 dan Y 7, Y kita 7 itu kecil sama dengan X itu adalah 7. Berarti berlaku bahwa X sama dengan Y, yaitu X sama dengan 7 dan Y sama dengan 7. Berarti ini sifat antisimetris itu terpenuhi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat sifat transitif. Nah, dari sifat yang kita pelajari kemarin, yaitu untuk setiap A, B, C elemen Z dengan A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan C berlaku A kecil sama dengan C, maka sifat transitif dipenuhi. Di sini kita bisa ambil misalkan A-nya itu sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 9. Nah, maka di sini berlaku A kecil sama dengan B, A kecil sama dengan B itu berarti 2 kecil sama dengan B-nya 5, dan B kecil sama dengan C, berarti B-nya ini 5, berarti 5 kecil sama dengan C 9. 5 kecil sama dengan 9 berlaku A kecil sama dengan C, berarti berlaku A-nya sama dengan 2, kecil sama dengan C sama dengan 9. Maka sifat transitif di sini terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk materi selanjutnya, yaitu selanjutnya. Nah, berarti karena ketiga sifat refleksif, antisimetris, dan transitif ini terpenuhi, maka berlaku tadi Z, di mana Z dengan relasinya itu kecil sama atau kecil dari atau sama dengan adalah sebuah poset. Ini akan terpenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, selanjutnya kita masuk tentang rantai.
definisinya. Misalkan P dengan relasi kecil atau sama dengan sebuah poset jika untuk step X, Y, elemen dari P berlaku X kecil sama dengan Y atau Y kecil sama dengan X, maka P relasi dengan yang mempunyai relasi lebih kecil atau sama dengan disebut rantai. Nah, contoh, periksa apakah contoh satu rantai atau bukan. Berarti contoh yang tadi ya. Contoh yang ini tadi, berarti contoh satu ini ya. Contoh satunya adalah yang tadi, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat positif, di mana relasi lebih kecil atau sama dengan adalah sebuah relasi pada Z. Periksa apakah himpunan Z dengan relasi kecil sama atau dinotasikan Z kecil sama merupakan poset atau bukan. Nah, ini kita periksa sekarang untuk soal apakah dia contoh rantai atau bukan. Nah, karena tadi untuk setiap X, Y elemen dari Z berlaku X kecil sama dengan Y atau Y kecil sama dengan X, maka Z dengan yang mempunyai relasi lebih kecil atau sama dengan merupakan rantai. Ini seperti yang terpenuhi pada sifat yang antisimetris, berarti dia merupakan rantai. Ingat ya, dia kalau rantai itu adalah terlebih dahulu adalah posetnya. Nah, selanjutnya nih, berarti ini terpenuhi merupakan dia rantai. Selanjutnya kita masuk ke diagram Hess. Misalkan P dengan yang mempunyai relasi lebih kecil atau sama dengan adalah sebuah poset. Jika P hingga, maka P dengan relasi lebih kecil atau sama dengan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram yang dikenal sebagai diagram Hess. Pada diagram Hess, setiap elemen diwakili oleh sebuah lingkaran kecil atau titik. Jika X kecil dari Y, maka lingkaran yang mewakili X elemen dari P digambar di bawah lingkaran yang mewakili Y elemen dari P. Misalkan AB elemen dari P, A lebih kecil atau sama dengan B, A tidak sama dengan B, dan tak ada anggota lain C sedemikian hingga A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C, maka relasi A lebih kecil atau sama dengan B dinyatakan dengan rantai langsung dengan posisi B di atas A. Jadi seperti ini ya, ini adalah tadi kan kita punya relasinya A lebih kecil atau sama dengan B, di mana di sini kita akan menggambarkan diagramnya. Nah, di mana A itu tidak sama dengan B. Berarti tadi ingat di sini pada diagram tiap elemen diwakili oleh sebuah lingkaran kecil atau titik ini. Titiknya A, titik B yang mewakili X elemen P digambar di bawah lingkaran yang mewakili Y elemen dari P. Nah, jadi karena di sini A lebih kecil atau sama dengan B, maka A itu letaknya di bawah B. Misalkan kita punya X yang beranggotakan 2, 3, 6, 12, 24, dan 36. Relasi lebih kecil atau sama dengan didefinisikan sebagai X lebih kecil atau sama dengan Y jika X membagi Y, di mana X Y elemen dari X ini tadi anggotanya, gambarlah diagram X untuk X lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi kita punya tadi di sini kita punya anggotanya 2, 3, 6, 12, 24, dan 36. Relasinya di sini didefinisikan X kecil sama dengan Y jika X membagi Y. Berarti X membagi Y. Nah, jadi ini lihat X-nya itu yang posisi, Y itu yang di atas. Berarti kan X membagi Y. Nah, 2 itu membagi 2 dan 3 itu membagi 6, maka 2 dengan 3 posisinya sama dan 6 di atasnya. Kemudian 6 ini dia membagi 12. Nah, dia membagi 12 berarti di atas 6 12 itu di atas 6, kemudian 12 ini dia membagi 24 dan 36. Berarti posisinya sama di sini 24 dan 36 sama posisinya. Ini berlaku berarti 2 3 membagi 6, 2 3 juga bisa membagi 12, juga bisa membagi 24 dan membagi 36. Nah, selanjutnya kita masuk ke batas atas dan batas bawah. Definisinya misalkan P relasi lebih kecil atau sama dengan adalah sebuah poset dan A, B elemen dari P. Elemen C yang merupakan anggota P, anggota himpunan P disebut batas atas dari A, B jika A lebih kecil atau sama dengan C dan B lebih kecil atau sama dengan C. Sebaliknya, dinamakan batas bawah dari A, B jika ada D ya, lebih kecil atau sama dengan A dan D lebih kecil atau sama dengan B. Nah,
Nah, di sini berarti batas atas dari A, B itu berarti nanti di sini terdapat suatu bilangan lain di mana nanti A, B ini merupakan dia lebih kecil daripada batas tersebut. Kalau batas bawah berarti nanti dari himpunan ini misalkan A, B. Nanti ada suatu bilangan D di mana dia itu lebih kecil daripada anggota himpunan ini. Nah, misal kita punya X sama dengan 2, 3, 6, 12, 24, dan 36. Relasi lebih kecil atau sama dengan didefinisikan sebagai X lebih kecil atau sama dengan Y jika X membagi Y. Berarti ini XY elemen dari ini ya, dari X, himpunan X ini. Gambarlah diagram hash untuk X relasinya adalah lebih kecil atau sama dengan, kemudian tentukan batas atas dari 2 dan 3, kemudian tentukan batas bawah dari 24 dan 36. Nah, kita gambarkan dulu diagram hash-nya. Di sini diagram hash-nya itu dengan relasinya tadi adalah X lebih kecil sama dengan Y jika X membagi Y. Nah, berarti kan seperti ini contoh yang tadi ya. Ini berarti kan 2, 3 dia habis membagi 6. Nah, kemudian 12 habis dibagi oleh 6. Kemudian 24, 36 itu pembaginya adalah 12. Kemudian kita masuk ke batas atasnya. Kita lihat. Batas atas dari 2 dan 3. Berarti sebuah bilangan di mana dia itu lebih besar, di mana nanti 2 dan 3 ini lebih kecil atau sama dengan dari batas atas tersebut. Berarti batas atasnya adalah 6, 12, 24, dan 36. Bukan 3 ini tidak termasuk karena posisinya itu sama 2 dan 3. Kemudian batas bawah dari 24 dan 36. 24 dan 36 batas bawahnya adalah di mana berarti 24 dan 36 ini adalah yang lebih besar daripada lebih besar dari bilangan tersebut. Berarti batas bawahnya adalah ada 12, 6, 3, dan 2. Nah, di sini ada definisi. Misalkan P relasinya lebih kecil atau sama dengan adalah poset dan A, B anggota dari himpunan P. Jika ada C anggota himpunan P, sehingga C batas atas dari A, B dan untuk setiap batas D dari A, B berlaku C lebih kecil atau sama dengan D, maka C dinamakan batas atas terkecil atau suprimum dari A, B dan dilambangkan C sama dengan A plus B. Sebaliknya, jika ada P elemen dari P, sehingga P kecil itu batas bawah dari A, B, dan untuk setiap batas Q dari A, B berlaku Q lebih kecil atau sama dengan P, maka P dinamakan batas bawah terbesar atau infimum dari A, B, dan dilambangkan dengan P sama dengan A bintang B. Nah, kita misalkan punya contoh seperti ini. Misalkan X itu adalah himpunan yang beranggotakan 2, 5, 10, 20, 40, dan 100. Definisikan X lebih kecil atau sama dengan Y sebagai Y habis dibagi oleh X. Misalkan buat diagram hash-nya dulu, kemudian tentukan batas atas dari 2 dan 5, tentukan batas bawah dari 40 dan 100, tentukan suprimum dari 2 dan 5, dan tentukan infimum dari 40 dan 100. Ini diagram hash-nya ya, berarti kan di sini 25 itu habis bagi 10, 20 habis dibagi 10, dan 40 dan 100 ini habis dibagi oleh 20. Batas atas dari 2 dan 5, kita lihat 2 dan 5, berarti batas atasnya adalah 10, 20, 40, dan 100. Batas bawah dari 40 dan 100, batas bawah dari 40 dan 100 berarti ada 20, 10, 5, dan 2. Ini suprimum tadi. Kita lihat suprimum dari 2 dan 5. Ingat ya, tadi kan kita punya definisi tadi dari suprimum itu adalah batas atas terkecil di mana dia nanti ada sebuah bilangan C lebih kecil sama dengan D di mana C-nya ini yang paling kecil, berarti dia di antara batas atas itu dia yang paling kecil. Nah, itu batas atas terkecil untuk suprimum. Nah, kita punya tadi suprimum. Nah, suprimum dari 2 dan 5. 2 dan 5 kita lihat tadi punya batas atasnya 10, 20, 40, dan 100. Berarti batas atasnya adalah 10 yang paling kecil suprimum. Kemudian kita punya infimum. Infimum dari 40 dan 100. Infimum itu adalah berarti batas bawah terbesar. Batas bawah terbesar tadi punya adalah di sini 20. Karena tadi batas atas untuk yang batas atasnya adalah 20, 10, 5, dan 2. Batas atas terbesarnya adalah 20. Nah, teorema
untuk suprimum, misalkan P relasinya lebih kecil atau sama dengan itu adalah poset dan A di anggota P. Jika suprimum A, B ada, maka suprimum tersebut tunggal. Dan jika infimum A, B ada, maka infimum tersebut adalah tunggal. Jadi suprimum dan infimum itu hanya satu nilainya. Batas atas tadi kan seperti kita lihat pada contoh, suprimum itu hanya satu, infimum juga hanya satu. Itu batas atas terkecil dengan batas bawah terbesar itu adalah tunggal.